Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, dalil Bapak. Al-Quran Assalamualaikum dan warahmatullahi Sunnah wabarakatuh. tentang sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maniktafa wa ba'd. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, ahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema keimanan, doa, dan dzikir bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini, Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan antum semua dan juga para pemirsa dan juga para pendengar begitu juga. Amin. Allahumma amin. Masalah senang sekali rasanya bisa kembali menemani Ustadz di meja ini, Ustadz, di studio kita ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas kesempatannya Ustadz dan waktunya, dan keluarga Ustadz semua Ustadz ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kita juga ingin informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga ikut dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, yaitu Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, di antaranya Radio Bembas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio MD FM Probolinggo, lantas Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Kita ucapkan terima kasih wa jazahumullah khairan, dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, bisa ditanyakan di nomor 0331544687. Baik, sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk di meja redaksi Fatwa TV, kita persilakan kepada Ustaz menyampaikan nasihat sebagai kalimat pembuka. Falyatafadhal maskura wa ma'jura. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, dan semoga kita senantiasa mendapatkan kemudahan dan pertolongan di dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Siapa yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul yang diutus mengeluarkan manusia dari seluruh kegelapan kepada cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya ilmu dan seluruh kebaikan. Nabi yang dihiasi dengan akhlak yang mulia dan yang membawa petunjuk untuk menjadi pedoman hidup manusia agar mereka tidak tersesat di dalam menjalani liku-liku kehidupan ini, agar mereka selamat untuk meraih ridha Allah sehingga masuk ke dalam surga Allah di akhirat kelak. Semua kita mencintainya, semua kita menjadikan beliau sebagai uswah dan qudwah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bila kita ditanya, bila masing-masing kita ditanya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, apakah bukti cintamu kepada Rasulullah? Apa jawaban kita? Bila ada yang bertanya apakah bukti cinta kita, ketulusan cinta kepada Rasulullah, bagaimana jawaban kita? Apa yang harus dijawab oleh setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Qala subhanahu
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad, qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, secara otomatis barang siapa mencintai Allah pasti dia mencintai Rasulullah. Dan mencintai Rasulullah maka sudah spontanitas dia mencintai Allah. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bukti kecintaan yang tulus pada Rasulullah, tanda ketulusan cinta pada Rasulullah, yaitu mengikuti beliau, mengikuti tuntunan hidupnya, melaksanakan sunnahnya, meninggalkan seluruh perkara-perkara yang menyelisih sunnahnya yang dikategorikan ke dalam perkara bid'ah, tidak menambah dan tidak mengurangi, tapi mencukupkan diri dengan apa yang telah cukup bagi Rasulullah dan para sahabatnya. Itulah hakikat cinta. Itulah hakikat dari kecintaan kepada Rasulullah, meneladani beliau dalam setiap aspek kehidupan, dalam setiap perkara agama ini. Mudah-mudahan kecintaan yang tulus semakin bersemi dalam diri kita kepada Rasulullah, dan semoga semangat kita untuk meneladani beliau sebagai bukti nyata kecintaan tersebut dalam realita kehidupan kita. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas nasihatnya sebagai pembuka pada kesempatan ini, Ustaz. Wa barakallahu fikum. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini di 0315446087. Izinkan kita bacakan soal pertama, Ustaz, yang telah masuk. Silakan. Ini dari Bapak Aulia di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh setiap sujud pada saat sholat wajib dan sunnah berdoa membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih? Nah, terima kasih kepada Pak Aulia di Jakarta, barakallahu fi, atas pertanyaannya. Apakah boleh di waktu sujud membaca doa yang diutarakan tadi, yaitu mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam sujud hendaklah kita memperbanyak berdoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Ya, posisi hamba yang paling dekat kepada Allah, kondisi hamba yang paling dekat kepada Allah tatkala dalam kondisi sujud. Fa'aksiru minad du'a, maka perbanyaklah berdoa. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Oleh karena itu tidak diragukan, diperbolehkan berdoa di waktu sujud, bahkan diperbanyak. Tentunya setelah membaca Subhana rabbiyal a'la, karena itulah suatu yang wajib untuk dibaca. Ya, kemudian menambah doa tersebut atau zikir tersebut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirah, untuk keteguhan hati kita di atas agama Allah, sebagaimana juga doa yang banyak diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu, termasuk memohon keampunan, beristighfar. Nah, semua itu diperbolehkan berdoa. Bahkan para ulama menyebutkan jika seorang tidak mampu berdoa dengan bahasa Arab, maka diperbolehkan juga dengan bahasa yang dia pahami. Allah mengetahui semua makna bahasa. Oleh karena itu tidak ada masalah, silakan berdoa. Tapi tentunya perlu diperhatikan, bila seorang menjadi imam, hendaklah dia memperhatikan kondisi makmum. Jangan sampai berdoa yang panjang sehingga ada para makmum yang mungkin memiliki kebutuhan atau hajat yang perlu dia selesaikan segera. Tapi jika dia sendirian, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW, maka silakan berdoa sepanjang-panjangnya di waktu ruku, di waktu sujud. Begitu yang dijelaskan Aisyah, Nabi sholat malam, jangan ditanya bagaimana panjangnya, jangan ditanya bagaimana baiknya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian, wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya, Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Izinkan kita baca soal
Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini Tapi dari sebelum dibaca, saya punya hutang. sama siapa Ustaz? Kalau tidak salah Ibu Rosmini. Resmi ini baik. Mudah-mudahan beliau mendengar ya. Tafadhal, Ustaz. Jadi beliau bertanya di pekan yang lewat itu bertanya tentang doa yang panjang yang itu merupakan salah satu ya istiftah, doa istiftah pembuka solat di waktu solat malam. Waktu itu saya menjanjikan ya karena perlu dilihat kembali lafaznya karena panjang bacaannya. Nah, maka sekarang ini saya ingin menyampaikan bahwa di antara doa atau istiftah yang dibaca oleh Nabi SAW di waktu solat malam seperti yang pernah disampaikan, di antaranya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ar alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Itu di antaranya. Kemudian di antara zikir atau doa istiftah yang beliau baca ini lebih panjang dari yang pertama tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang redaksinya Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi SAW tatkala ya salat malam di waktu ya beliau di antara doa yang beliau ucapkan adalah yaitu Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. Selesai? Belum, masih ada lagi. Nah, Allahumma laka aslamt wa bika amant wa alayka tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Subhanallah. Yani itu doa juga yang dibaca Nabi di waktu istiftah salat malam. Maka jika kita mengucapkan doa tersebut dan doa yang dibaca yang pertama tadi, maka tidak ada masalah, diperbolehkan ya. Akan tapi istiftah yang dibaca di salat-salat fardu insyaallah kita semua telah mengetahuinya. Nah, demikian. Masyaallah, barakallahu fikum. Demikian Ibu Dan Rosmini. makna ini ya, sebenarnya penjelasannya membutuhkan waktu Membutuhkan ya, waktu, karena Ustaz. mengandung prinsip-prinsip dasar akidah yang sangat mendasar ya. Tapi itulah redaksi yang dibacakan tadi. Nah, demikian wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Demikian Ibu Rosmini yang bertanya, semoga bisa menjawab pertanyaannya dan bisa dipahami serta bisa kita amalkan. Barakallahu fikum. Nah, Baik, kita bacakan soal berikutnya Ustaz. ya nah. Ini dari Bapak Ilham di Kepri, Kota Batam. Assalamualaikum Ustaz. Nah. Apa hukum terlalu banyak bersumpah? Seperti kayak dikit-dikit bilang Allah, saya tidak tahu apakah itu serius atau hanya sebutan tanpa arti, dalam arti hanya kebiasaannya, seperti itu Ustaz. Nah, terima kasih kepada Pak Ilham di Kepri ya, Kepulauan Riau. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfadhu aymanakum." Jagalah ya, peliharalah ya sumpah-sumpah kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar bila kita bersumpah menjaga, pertama jangan sampai sumpah ya dengan dusta ya, atau apalagi bersumpah dengan selain Allah, itu perbuatan syirik. Ayat ini menjelaskan pada kita ya untuk berhati-hati dalam hal ini, tidak bermudah-mudah dalam hal ini. Oleh itu para ulama menjelaskan tidak pantas orang untuk banyak bersumpah ya. Setiap ingin melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, sesuatu diselesaikan dengan sumpah ya, tidak pantas, karena boleh jadi dia bersumpah itu dusta. Maka jangan menjadikan ya sumpah sebagai kebiasaan kita untuk menyelesaikan sesuatu atau untuk mengutarakan sesuatu, karena boleh jadi itu dusta atau menjadi kebiasaan yang tidak baik. Oleh karena itu tidak pantas seorang untuk memperbanyak ya sumpah. Ya, setiap
berbicara sumpah demi Allah, melakukan sesuatu demi Allah, tidak pantas seperti itu. Jadi dia berdusta. Nah, berdusta tentunya lah perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya tidak pantas memperbanyak ya sumpah-sumpah dalam setiap perkataan atau perbuatan kita. Nah, demikian wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Soal berikutnya Ustaz kita bacakan. Silakan. Ini dari Bapak Erik Suarsa di Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Nah, Ustaz, apakah ada doa dalam khutbah kubur? Dan apakah boleh membaca doa pada takbir ketiga pada sholat jenazah? Begitu Ustaz. takbir ketiga dalam salat Jenazah. jenazah. Nah, terima kasih kepada Bapak Erik Suarsa, Erik Suarsa di Bogor. Bogor. Barakallahu fiik. Jadi apakah ada doa khutbah kubur gitu ya? Benar, Jadi sepertinya beliau bertanya, apakah disyariatkan begitu mayat telah dikuburkan kemudian ada seorang ustadz misalnya ya memberikan nasihat atau berkhutbah. Iya. Ya. Sebenarnya juga tidak wajib ya. Tidak wajib. Tapi sesekali bila dilakukan ya hal itu dan itu singkat, bukan khutbah sampai ya setengah jam atau mungkin berjam-jam, ya itu bukan tempatnya memberikan khutbah. Tapi hanya sekedar peringatan, memperingatkan bahwa ya saudara kita telah dikuburkan dan dia akan ditanya, kemudian memperingatkan ya kaum muslimin yang datang ya untuk yang tadi ikut menguburkannya, memperingatkan mereka untuk bersiap-siap menghadapi hari kematian dan juga agar mereka mendoakan ya saudara mereka yang telah dikuburkan, mendoakan ketetapan, keteguhan di dalam menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Seperti itu. Maka tatkala Nabi menguburkan seorang sahabatnya, kemudian dia berdiri sejenak, memperingatkan para sahabatnya, kemudian memerintahkan mereka untuk ya berdoa. Is'alu li akhikum ats-tsabat. Ya, mohonlah kepada Allah untuk saudara kalian itu keteguhan, yaitu keteguhan dalam menjawab pertanyaan. Ya, karena sebagian jelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan ya orang-orang yang beriman yang perkataan yang kokoh, jawaban yang tepat ya di dunia dan akhirat. Termasuk dalam hal ini adalah jawaban pada mungkar wa nakir tadi. Jadi tidak ada masalah kalau itu sekadar hanya ya bukan menjadi sebuah kebiasaan terus-menerus tapi hanya sesekali. Adapun berdoa pada rakaat ketiga diperbolehkan karena pada hakikatnya ya solat jenazah itu intinya doa. Maka dari awal kita perhatikan Al-Fatihah kemudian salat kemudian berdoa. Maka perbanyak berdoa, itu intinya. Inti dari solat jenazah berdoa untuk keselamatan, kerahmatan bagi mayat atau mayit yang telah meninggal kemudian disolatkan. Nah, demikian Allahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami dan tampaknya sudah ada penelpon yang terhubung Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama Ibu Dewi di Palembang. Ya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mau nanya Ustaz, doa untuk orang meninggal apakah bisa diucapkan waktu kita masih aktivitas? gimana Bu? Diulangi kembali Orang pertanyaannya. meninggal diucapkan waktu kita masih aktivitas atau masih umpamanya kita masih memasak tapi kita teringat sama saudaranya terus kita berdoa. Belum bisa diulangi Ibu? Mungkin jauhkan sedikit mic-nya dari mulut Ibu biar mungkin lebih jelas. Pelan-pelan Ibu. Ya, doa untuk orang yang sudah meninggal. Iya, doa untuk orang yang sudah meninggal. Kemudian Bisa diucapkan dalam keadaan kita masih aktivitas atau kita masih oke, nah, Baik, bisa dipahami. Cukup Ibu. Ya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Ditunggu jawabannya Ibu. Ya. Tafadhol Ustaz. Syukron kepada Ibu Dewi ya di Palembang. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi bagaimana ya mengucapkan doa untuk orang yang telah meninggal tapi kita sedang beraktivitas. Ya mungkin beliau menanyakan tidak sedang khusus untuk berdoa gitu ya. Kapan kita ingat atau mungkin sedang perjalanan misalnya kan suatu kemudian kita ingat kepada saudara kita yang meninggal kemudian kita doakan Allahumma fir fulan atau begitu menyebut nama orang tua kita atau saudara kita katakan rahimahullah wa ghafarallah ya semoga Allah mengampuninya, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah melapangkan kuburan, tidak ada masalah, boleh ya, tidak ada masalah, diperbolehkan karena ya pada dasarnya doa bermanfaat
tentunya dalam kondisi yang diperbolehkan. Jadi tidak ada masalah, baik itu secara khusus dia mungkin ya waktu sholat malam, atau mungkin di waktu-waktu tertentu, atau mungkin dia datang ke kuburannya berziarah mendoakan, atau dia di rumah begitu teringat pada orang tuanya beliau mengucapkan rahimahullah Allahumma arham walidayya misalnya, atau mungkin walidati atau walidi, atau mungkin saudaraku, qaribi atau ikhwati dan seterusnya. Tidak ada masalah. Ya, diperbolehkan. Nah, demikian wallahu a'lam. Dan itu tidak harus bahasa Arab saja. Tidak mesti bahasa tidak Arab. mesti. Ya, tidak mesti bahasa Arab. Baik. Diperbolehkan dengan bahasa ya Indonesia, bahasa yang bisa kita ucapkan, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Mudah taala. insyaallah Ustaz ya. Nah, alhamdulillah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya Ibu Dewi di Palembang, semoga bisa dipahami. Dan sudah ada pula penelpon yang terhubung saat itu dari Ibu Rasmini yang tadi Ustaz kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Ibu Rasmini di Pacitan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini saya mau tanya tentang doa yang bunyinya Allahumma kini ngadabaka yauma tabangatu ngibadak. Ini apa doa mau tidur, apa bisa juga dibaca di dalam sujud, setiap sujud umpamanya. Terus yang kedua, surat Al-Kafirun itu juga apa dibaca kalau mau tidur. Itu juga apa bisa di dalam yang pertama itu tadi Allahumma kini ngadabaka yauma tabangatu ngibadak. Ini setiap sujud. Yang kedua itu surat Al-Kafirun itu apa ada tuntunannya kalau dibaca mau tidur, Ustaz. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Terima kasih kepada Ibu Rasmini di Pacitan, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi apakah membaca doa Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak? Ya Allah, ya selamatkan aku dari azabmu pada hari Engkau membangkitkan ya hamba-hambamu. Apakah doa ini dibaca sebelum tidur atau boleh disujud? Di waktu sujud tidak ada masalah, ya, karena itu doa. Sebagaimana kata Nabi, di waktu sujud perbanyak berdoa, tidak ada masalah. Ya, mohon keselamatan untuk ya masuk surga, selamat dari api neraka, ya, diselamatkan dari azab kubur dan azab ya yaumil akhir, tidak ada masalah. Adapun ya sebelum tidur memang tidak terdapat riwayat seperti itu. Ya, tidak terdapat ya di antara doa yang diucapkan sebelum tidur. Maka yang diucapkan sebelum tidur sebagaimana yang diajarkan Nabi yaitu membaca surat membaca ayat kursi. Nah, kemudian juga disertai dengan membaca ayat qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, masing-masing 3 kali sembari ya meniupkan ke tangan telapak tangan kita, kemudian mengusap dengan telapak tangan tersebut ya sekujur tubuh kita. Nah, kemudian di antara yang dibacalah 2 terakhir ya, ayat 2 ada surat Al-Baqarah. Barang siapa yang membacanya kafatah. Ya, kedua ayat tersebut cukup baginya. Ya. Kemudian juga membaca ya Allahumma inni amutu ahya bika bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian juga doa seperti ya juga diperbolehkan baca ayat ya surat Al-Mulk. Naam. Kemudian juga doa Allahumma alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafiya wa la mu'wi. Dan yang lainnya Allahumma na'am. Allahumma inni na'am. Seperti juga ya di antara zikir yang diucapkan yaitu memohon keselamatan, mohon ya keampunan pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diucapkan tadi yaitu Allahumma inni Allahumma inni Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa aljahtu dhahri ilaik. Naam. Aku ya Allah, aku berserah padamu, kemudian aku ya sandarkan diriku padaku. Ya. Kemudian berserah pada Allah, ya Allah, yang artinya bahwa ya Allah, bila engkau ya mewafatkan aku maka jadikanlah aku dari orang yang diselamatkan, dan jika engkau ya memberikan kehidupan kepadaku, membalikan roh kepada jasadku, maka peliharalah dan jagalah aku. Seperti itu kandungan maknanya. Nah, jadi tidak ada masalah
Adapun doa yang tadi tidak khusus dibaca di waktu sebelum tidur. Nah, adapun juga al-kafirun juga tidak ada ya secara khusus membaca qul ya al-kafirun sebelum tidur. Tapi qul ya al-kafirun dibaca di waktu kita ya salat subuh atau sebelum salat subuh, rakaat pertama salat sunnah sebelum subuh. Kemudian juga dibaca di waktu ya 2 rakaat atau rakaat pertama di waktu salat ya salat ba'diyah setelah salat maghrib. Nah, itu yang berkaitan dengan qul ya al-kafirun. Naam, wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Demikian Ibu Rosmini yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sudah ada pula penelpon yang terhubung Ustaz. Kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Tresna di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Bapak demikian juga. Amin, amin, alhamdulillah. Pak Ustaz, saya mau tanya sedikit saja, cuma satu pertanyaan. Saya ini kan lagi belajar apa namanya kitab ya, buku-buku yang beredar di toko-toko perpustakaan atau diisi penerbit-penerbit buku Islam, ya banyaklah gitu ya banyak buku juga kayak Fiqih Al-Waziz terus dan yang lain-lainnya. Saya ingin bertanya metodologi seperti apa yang harus saya pahami dalam pola belajarnya. Apakah khawatirnya begini Ustadz, saya khawatirnya menginterpretasikan, menafsirkannya berbeda dengan apa mungkin yang dipahami si penulis buku itu. Makanya saya sering bertanya ke berbagai ustadz sunnah yang ada di Indonesia ini, termasuk ke ustadz juga, pengen bertanya apakah boleh saya belajar memahaminya dengan sendiri sesuai dengan leh per lehnya, nukilannya yang ada dalam kitabnya yang ditulis, kayak Imam An-Nawawi, kayak yang lain-lainnya. Seperti itu. Saya takutnya nanti saya baca kitabnya ternyata bukan seperti itu Pak Tresna dalam memahaminya. Khawatir demikian Pak Ustadz. Makanya saya bingung harus ke siapa cara untuk memahaminya. Apakah bertanya langsung ke ustadznya atau ke si penulisnya, atau saya berpikir sendiri. Pak Ustadz, karena kebanyakan ustadz yang sering saya dengar kajian baik di online maupun offline maupun Zoom atau apa, rata-rata memang saya sering mendengar referensi bukunya tidak pernah diberikan. Makanya saya ingin tahu tuh ketika membawa kisah Fulan bin Fulan atau tentang kiamat, nah seperti itu. Baik, bisa dipahami ya Pak? Satu mungkin pertanyaan saya sebelum saya jawab, Bapak latar belakangnya apa seorang akademisi atau mungkin sebagai mungkin ya yang terpelajar tentunya mungkin menggeluti mungkin dalam dunia bukan disiplin mungkin keilmuan tapi mungkin ya semangat belajar atau bagaimana Pak latar belakang sebelumnya? Ya betul, saya takutnya apakah harus dengan ustadz yang bersanad langsung dengan pola belajar itu atau memang ada ya di TV yang lain gitu ada pernah nanya juga apa ustadznya bersanad membaca kitab ini. Tidak, katanya tidak bersanad. Jadi si penanya itu merasa kecewa karena mungkin hanya beli bukunya lalu ustadznya baca gitu. Oke, udah bisa. Nah, baik Pak Tresna, Ustadz yang betul gitu maksud saya. Baik, itu cukup saya Bapak. jadi bingung sebagai. Iya, bisa ditangkap Bapak, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tresna ya di Bekasi, dan ini juga mungkin bagi para pemirsa yang lain ya. Metodologi belajar yang benar ya. Pertama yang perlu dipahami bahwa ilmu ini adalah bagian dari agama kita. Ilmu ini bagian dari agama, bahkan agama kita. Inna hadzal ilma dinun. Agama ini atau ilmu adalah agama kita. Maka fanzur mimman ta'khudhu dinak. Perhatikanlah dari siapa kamu mengambil ya agamamu. Yang pertama. Maka tidak diragukan
Metodologi yang benar dalam belajar itu yaitu berguru, ya, tidak otodidak. Karena banyak permasalahan pemahaman atau permasalahan yang di dalam kitab, apalagi terjemahan. Saya sering mendapatkan terjemahan, ya tentunya terjemah itu dah pemahaman penerjemah. Ya, mungkin maksud pengarang bukan demikian, tapi dia salah dalam memahami sehingga diterjemahkan sesuai dengan pemahamannya. Nah, tatkala juga kita membaca terjemahan seperti itu, maka tentu ya kekeliruan di atas kekeliruan. Salah memahami karena penerjemah salah juga memahami. Nah, ini bahaya terjemah tadi. Maka dalam hal ini tentu jawabannya, jika seseorang ya latar belakangnya adalah mungkin mundo atau mungkin dia bisa memiliki latar belakang membaca kitab gundul atau kitab kuning istilahnya, zaman dulu kan tidak ada lagi kertas kuning kan gitu ya, jarang ya. Ya kita bacaan Arab gundul, dia bisa memahami, membaca, kemudian dia memiliki latar belakang tentang kaidah-kaidah ilmu tadi sehingga dia bisa memahami, maka kita katakan ya baca, tapi jangan mencukupkan diri dengan sekedar membaca kitab saja. Bertanya pada ahlinya. Karena ada istilah-istilah agama yang tidak dipahami oleh yang dengan sendirian. Membutuhkan ya istilahnya ya dalam kuliah itu adalah dosen pembimbing, begitu ya. Jadi ada yang membimbing, begitu para ulama. Nah, sehingga dikatakan ya barang siapa yang gurunya adalah kitabnya maka lebih banyak kesalahannya daripada benarnya. Ya, ada juga benar ya ungkapan seperti itu. Nah, akan tetapi bagi kita yang tidak mampu dengan demikian, maka kita ya bertanya. Jika ustadz yang menyampaikan ilmu tersebut diakui keilmuannya dalam bidang yang dia kuasai dan memiliki pemahaman yang benar, akidah yang benar, ya, maka tentunya bi'idznillah apa yang dinukilkan berdasarkan ya sumber referensi yang benar. Nah, maka tidak ada masalah kita juga ya ingin mengetahui referensinya. Tapi jika semua hal itu tidak ya terlaksana, tidak dimiliki, maka tentu ya seseorang ya membaca, tapi juga dia harus banyak bertanya. Ya, membaca dan banyak bertanya, apalagi dalam perkara-perkara yang sangat ya mendasar. Ya, seringkali mungkin dia begitu hanya mengambil sebuah teks dan dipahami secara tekstual sehingga keliru pemahaman dalam memahami konteksnya. Maka ini tentu keliru. Oleh karena itu pesan saya bagi Pak Tresno dan yang mungkin para pemirsa, belajarlah, semangat, tidak beli buku, ya baca, itu wawasan kita, keilmuan kita, tapi jangan lupa bertanya, konsultasi. Ya, adapun persyaratan harus pakai sanad, tidak mesti seperti itu. Sekarang boleh kita katakan, siapa yang betul-betul memiliki sanad kitab misalnya Bukhari, dia membaca kitab Bukhari, saya punya sanad pada Imam Bukhari. Bisa dihitung jari untuk kita ya, untuk di Indonesia. Ya. Kalau mungkin negara masih banyak mungkin, ya seperti itu. Kemudian juga mengajarkan tafsir Quran, apakah dia betul hafal Quran, memiliki sanad langsung pada Nabi, ya. Atau mungkin kitab-kitab yang lain. Tapi bila dia memiliki keahlian, kemampuan dalam mencerna, memahami, maka bi'idznillah, apalagi dia senantiasa membaca, bertanya pada para ulama, bi'idznillah, semua hal itu akan menjadikan dia itu berhati-hati dalam memahami teks demi teks dari perkataan para ulama tadi. Nah, jadi tidak mencukupkan dengan diri sendiri Pak Tresno dan juga para pemirsa, para pendengar, tapi bertanya ya kepada ahlinya, dan alhamdulillah berbagai media sangat dimudahkan oleh Allah di zaman sekarang ini. Nah, demikian, wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Nah. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Dan kita coba pula sapa penelpon berikutnya Ustaz yang sudah Ya, nah, terhubung. silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu Aryo di Pekanbaru. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Dirosa. Yang pertama itu Ustaz, bolehkah ana membaca di dalam sholat setelah Al-Fatihah, itu rakaat yang pertama dan kedua itu membaca surat pendek, tidak utuh satu ayat. Misalnya itu dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu kan kalau seandainya dari awalnya itu kan dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi ana baca dari Robana. Bolehkah seperti itu Ustaz? Nah, terus yang kedua,
Ana lagi hamil muda, kemudian lagi ngidam. Saat ngidam itu tidak bisa kumur-kumur, dan itu paling kuat terjadinya itu saat sore hari. Jadi setiap mau berwudu sore itu, mau wudu sholat asar itu, Ana selalu muntah-muntah. Bolehkah setiap mau wudu asar itu Ana tayamum saja? Hanya pada saat ketika mual itu timbul saja. Taib, sebentar Bu, sebentar. Ibu menggunakan air semai tidak bisa? Atau hanya berkumur-kumur karena waktu berkumur-kumur saja? Berkumur-kumur dengan air, Ustaz. Tapi menggunakan air untuk berwudu bisa? Air untuk berwudu bisa, cuma berkumur-kumur itu dia langsung muntah gitu. Taib, ya. Oke, naam. Baik. Cukup Aryo. Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tafadhol Ustaz. Terima kasih kepada Ummu Aryo di Pekanbaru. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama, membaca ayat yang mungkin tidak, mungkin sebagian ayat gitu ya. Potongan ayat. Potongan dari ayat. Nah, di dalam sholat, apakah diperbolehkan? Taib, para para pemirsa dan juga kaum muslimin masa saja berada, dan secara khusus Ummu Aryo, di dalam sholat tentunya yang menjadi rukun adalah membaca Al-Fatihah. Itu wajib ya, rukun. Ya. Adapun selain dari Al-Fatihah, itu hukumnya ya disunahkan. Disunahkan. Dan juga dalam membaca tersebut, apa yang mudah bisa kita baca. Allah perintahkan kita, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Begitu juga Rasul memintakan seorang sahabat yang mungkin tidak bagus sholatnya, diajarkan Nabi, disuruh membaca faqra'u ma tayassara minal Qur'an, dibaca apa yang mudah. Ya, seperti itu. Maka dalam hal ini, kalau satu ayat yang bisa kita baca, ya silakan. Tapi yang perlu diperhatikan, jika ayat tersebut dari ayat pertama itu memiliki kaitan makna, maka jangan dipotong-potong, karena maknanya akan rancu nanti. Maka dibaca sempurna, misalnya ayat terakhir saja, ya. Seperti ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu ya. Tidak ada masalah. Tapi kalau Rabbana gitu ya, jangan seperti itu. Karena tidak demikian kita membaca Al-Quran, karena maknanya itu yang memiliki hubungan dengan ayat yang sebelumnya. Maka dibaca dari awal ayat, ya, jangan di tengah ayat. Nah, itu yang utama. Nah, demikian. Yang kedua, Ustaz. Kemudian yang kedua, dalam kondisi tadi, ya, permasalahan berkumur kan termasuk hal yang disunahkan, ya. Maka jika ibu tidak bisa berkumur-kumur, bisa menggunakan air, maka tetap berwudu, tapi tidak berkumur-kumur. Adapun tayamum tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ibu masih bisa menggunakan air. Ya, kapan bertayamum jika tidak bisa menggunakan air? Disebabkan air mungkin luka misalnya, atau dia tidak bisa menggunakan air dingin yang betul dingin sekali. Kalau mungkin dia memakai air, mungkin dia bisa menyebabkan kematian dan seterusnya, maka dia tayamum. Tapi selama ibu bisa menggunakan air dan mendapatkan air, tidak boleh bertayamum dan harus berwudu, tapi tidak berkumur-kumur kalau dikhawatirkan akan menyebabkan muntah tadi. Nah, demikian, wallahu a'lam. Berarti mengganti kumur-kumurnya nggak ada, Ustaz ya? Tidak ada masalah. Nah, karena itu bukan yang wajib dalam hal yang disunahkan. Nah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan, menunjukkan juga bahwasanya Islam itu mudah, Ustaz ya. Barakallahu fiik. Baik, demikian para ibu yang bertanya tadi di Pekanbaru, dan sudah terhubung pula berikutnya penelpon saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Abu Hudzaifah di Padang. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, Ana ada 2 pertanyaan Ustaz. Singkat ya, 2 pertanyaan singkat. Ya, nah. Yang pertama ini Ustaz, mengenai hukum berdoa sesudah sholat fardu. Karena yang Ana dengar itu ada 3 pendapat Ustaz. Ada yang mengatakan karena Nabi tidak pernah mencontohkan gitu Ustaz. Dan ada yang kedua itu boleh berdoa tapi tidak mengangkat tangan gitu Ustaz. Yang ketiga boleh berdoa tapi mengangkat tangan tapi tidak mengusap itu Ustaz, setelah selesai berdoa. Itu yang kuatnya yang mana Ustaz yang bisa kita amalkan itu Ustaz ketika setelah sholat fardu. Yang kedua Ustaz mengenai keutamaan untuk ilmu Ustaz. Nah. Dulu Ana sebelum punya 2 anak Ustaz itu rutin ikut kajian Ustaz pada hari Minggu.
Namun setelah dua anak masih kecil Ustaz, jadi lebih sering itu mendengarkan melalui televisi Ustaz. Nah, Melalui fatwa TV. Apakah Masya keutamaan menuntut ilmu itu juga bisa Anda dapatkan? nah. Baik. Cukup Bapak. Ya, insya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Terima kasih Abu Hudzaifah di Padang. Tafadhol. Ustaz. Ya, barakallahu fiik Abu Hudzaifah atas dua pertanyaannya. Yang pertama, berdoa setelah salat fardu. Ya, bagaimana hukumnya? Perlu kita memahami terlebih dahulu ya, apa yang maksud doa di sini. Kalau yang dimaksud seperti sebagian tradisi kita harus dipimpin oleh imam, kemudian nanti begitu amin diikuti mengangkat tangan, kemudian berjamaah begitu ya, itu yang dipahami. Jadi munculnya pertanyaan seperti ini atau mungkin sebagian karena persepsi melihat kondisi tradisi yang berkembang di kita. Ya. Setiap sholat nanti dipimpin oleh imamnya berdoa, itu masing-masing ya setiap sholat harus berdoa gitu ya, mengangkat tangan gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu ya tidak dirutinkan dan juga tidak ada tuntunan seperti itu. Tapi kalau maksud berdoa, doa itu kan memohon kepada Allah. Ya. Memohon kepada Allah. Bahkan Nabi SAW begitu mengucapkan assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri, apa yang beliau ucapkan? Apa yang beliau ucapkan? Doa dulu apa? Astaghfirullah, astaghfirullah. Itu memohon. Astaghfirullah itu memohon keampunan, itu doa. Jadi kita harus pahami nih, pemahaman doa ini apa? Ya, astaghfirullah, apa maksudnya? Memohon keampunan, ya Allah aku memohon keampunan kepadamu. Itu doa. Memohon keampunan itu doa. Ya. Begitu juga Nabi wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, jangan lupa mengucapkan di ya selesai solatmu, ada mengatakan ya selesai itu penghujung solatmu, yaitu di waktu sebelum salam, atau juga ada mengatakan setelah salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka begitu seorang selesai salam mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada sebagian juga disebutkan bahwa Nabi juga membaca Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Tidak ada masalah. Kemudian menjaga Allahumma antas salam la ilallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa kullu syai'in qadir Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya seperti itu. Maka tidak ada masalah. Tapi kalau yang maksud mengkhususkan ya, kemudian harus dia juga apalagi secara berjamaah gitu ya. Nah, ini tidak ada tuntunan seperti ini. Maka kalau hanya sekedar berdoa, hukum asalnya boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau merutinkan, sementara Nabi tidak merutinkan seperti tradisi yang kita lakukan sebagian ya kaum muslim melakukan, itu yang tidak benar seperti itu. Ya tidak ada contoh seperti itu. Kalau berdoa silakan, tidak ada masalah. Ya, kalau berdoa ya seperti itu. Dan kalau dalam istighfar tadi atau mungkin Allahumma ini itu tidak mengangkat tangan. Ya, karena dalam berdoa itu jika di dalam berdoa Nabi tidak mengangkat tangan, kita tidak mengangkat tangan. Tapi di waktu selain tempat-tempat yang Rasulullah SAW ya selain itu kita mengangkat tangan. Hukum asalnya, apalagi di waktu mungkin sholat istisqa atau mungkin di waktu sholat ya yang lainnya berdoa, di waktu mungkin musim haji. Nah, mengangkat tangan di waktu Arafah dan seterusnya. Nah, ini yang harus dipahami dalam berdoa tadi. Jadi secara hukum asal dibolehkan, tidak ada masalah. Tapi dengan tidak ya meyakini ya harus seperti itu, merutinkan, mewajibkan. Kalau tidak berdoa sholat tidak sempurna, tidak seperti itu. Apalagi kalau mungkin tidak berjamaah. Nah, ini yang keliru pemahaman dalam berdoa tadi. Nah, kemudian masalah ya keutamaan untuk ilmu tadi ya barakallahu fiik Abu Hudzaifah ya fattaqullaha mastata'tum. Tidak diragukan mengenai keutamaan ilmu tadi ya. Tapi dengan kondisi menuntut ilmu yang fardu ain itu jelas wajib ya. Fardu ain. Beriman kepada Allah tentang tauhid dan yang lainnya. Fardu bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, ya, berpuasa dan seterusnya itu fardu ain. Adapun menambah keilmuan dan wawasan tentang Islam, ya, dan itu bukan lagi menjadi hal yang fardu ain, ya, maka tentu itu disunnahkan. Tapi keutamaannya sungguh luar biasa. Nah, jika kondisi seseorang dia memiliki anak, mendidik anak wajib, ya, memperhatikan mereka, ya, dan juga membimbing istri. Maka jika tidak memungkinkan untuk datang ke majelis seperti biasa, maka apa yang bisa dan mudah dia lakukan. Alhamdulillah, sarana banyak sekali sekarang ini. Ya, mudah-mudahan seperti itu juga. Ya, keutamaan ilmu akan didapatkan juga. Ya, ini termasuk juga
menempuh sebuah jalan untuk mendapatkan ilmu ya. Jadi apa yang tidak bisa didapatkan secara sempurna ya, maka jangan ditinggalkan secara keseluruhannya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya Abu Hudzaifah di Padang, semoga bisa dipahami dan dimudahkan untuk terus belajar. Baik, sudah terhubung pula berikutnya penelpon Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu Lendi di Sumatera Barat. Makasih ya Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Apa Pak? Silakan pertanyaannya Ibu. Tadi udah. Iya. Ibu mau bertanya tentang apa? Silakan Bu. Nah. Salat subuh tadi. Salat subuh? Iya. Salat subuh pakai kunut. Ada yang tidak. Mana yang benarnya? Baik. Masya Allah ya, kerjasama ya dalam menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Bapak ya dan juga Ibu yang telah bekerja sama ya dalam menyampaikan pertanyaannya. Barakallahu fikum, luar biasa, kebersamaan itu sangat indah sekali ya. Nah, taib, barakallahu fikum. Jadi sholat subuh ada yang berkunut, tidak berkunut. Ya, bagaimana yang benar? Ya, jika ya di masyarakat kita mereka bermadhab Syafi'i, dalam madhab Syafi'i mereka ya wajibkan berkunut. Gitu ya. Adapun madhab yang lain tidak mewajibkan. Nah, maka jika seandainya mengikuti mungkin madhab Syafi'i dan itu menganggap itu sebagai yang wajib, tidak ada masa berkunut saja. Ya. Tapi kalau saya secara pribadi saya tidak berkunut rutin di waktu pagi. Karena begitu membaca hadis-hadis tentang masalah kunut tadi bahwa Nabi merutinkan kunut di waktu subuh, ya, sebagai itu madhab ya mungkin Syafi'i. Ternyata hadisnya telah dikritik para ulama itu hadisnya lemah gitu ya. Tapi kunut itu ada. Ada kunut di waktu witir, ada kunut nazilah. Di waktu kunut nazilah tidak hanya khusus di waktu pagi. Ya. Dan tidak khusus satu hari, bahkan juga Rasul ya berbulan juga berbulan berkunut. Di waktu maghrib dan juga di waktu subuh. Nah, jadi ini harus kita pahami. Dan bagi mereka yang berkunut, ya tidak ada, silakan. Memang itu yang dia pahami. Dan kita tidak bisa memaksakan dan langsung mengkritisi, oh ini enggak benar, ini beda, tidak seperti itu. Ini perbedaan para ulama yang telah lama ya, hal yang klasik. Maka kita harus lebih cerdas beragamanya, jangan karena persoalan kunut kita langsung ya saling membenci. Ini mengatakan ini tak berkunut, oh ini tidak sesuai dengan masalah ini ya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sampai seperti itu, atau mengatakan orang yang mengkritisi misalnya. Atau orang tidak berkunut disalahkan, atau juga yang berkunut disalahkan yang tidak berkunut, tidak benar seperti itu. Ya, ini permasalahan ya khilafiyah di kalangan para ulama, maka hendaklah kita lebih cerdas, lebih bijak menyikapinya, jangan sampai perkara tersebut menjadi sebab ya perselisihan atau kebencian di antara kaum muslimin. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi, saya memilih tidak berkunut. Kenapa? Karena setelah membaca hadis-hadis tentang hal itu, sesuai dengan dia memperhatikan, membandingkan perkataan para ulama, ya hati lebih tentam kepada pendapat mengatakan hadis tersebut mengatakan bahwa Rasul berkunut di setiap pagi selama hidupnya, itu hadisnya dhaif, lemah, maka tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi. Tapi saya tidak menyalahkan kalau dia berkunut berarti salah, tidak. Nah, ini tentang masalah kunut. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Allah barik fik, jazakallah atas jawaban dan penjelasan Ustaz serta nasihatnya. Demikian yang bertanya Bapak dan Ibu tadi Ustaz di Sumatera Barat, kerjasama. Masya Allah, semangat dalam bertanya Ustaz ya. Suami istri, semoga Allah berkahi mereka berdua. Baik, tampaknya sudah ada penelpon yang terhubung Ustaz. Nah, kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Zahra di Riau. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingin menanyakan tentang ketika kita telah berusaha mendidik anak di jalan yang diridhoi Allah, kita berusaha sekemampuan kita, akan tetapi sang anak belum mau menerima kebaikan-kebaikan ataupun pendidikan-pendidikan yang baik yang telah kita berikan. Karena sebagai manusia ada juga perasaan puas dan bosan atau bagaimana lah untuk mendidik itu supaya anak mau di jalan Allah, akan tetapi dia tetap menolak. Apakah boleh kita mendiamkan sang anak karena tidak juga mau menurut? Apakah hal seperti ini salah bagi orang tua untuk mendiamkan anaknya? Karena
berbagai macam usaha telah diusahakan, tetapi belum nampak tanda-tanda kebaikan bagi sang anak. Maka baik. boleh sang ibu mendiamkan anaknya. Baik, cukup Ibu. Ya, Cukup Ibu. iya, terima kasih. Barakallahu fiik. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih kepada Ummu Zahra. Satu hal malam ini memang didominasi dari Sumatera semua ya. Dominasi yang subhanallah, dari Sumba, dari Palembang, dari Riau, udah Masya Allah. Ya, terima kasih atas semua ya partisipasinya dan juga semangatnya, antusias dalam menanyakan perkara agama. Nah, pada Ummu Zahra secara khusus di Riau ya, beliau telah mengutarakan tadi bagaimana sikap orang tua yang telah berusaha mendidik anak, segala sarana dan usaha telah dilakukan, tapi ternyata anak belum ya mendapatkan mungkin hidayah, begitulah mungkin kesimpulannya, belum bisa menerima. Apa yang dilakukan? Apakah didiamkan? Ya, tentu dalam hal ini di antara salah satu moto dalam pendidikan tadi ada namanya targhib wa tarhib, motivasi dan juga ancaman. Ya. Dan tentunya seorang ayah atau mungkin ibunya lebih tahu tentang kondisi anaknya di rumahnya bagaimana. Ya. Maka jika anak belum bisa mendapatkan hidayah, inilah bagian dari perjuangan orang tua tadi. Kenapa demikian? Karena dia harus memahami usaha yang kita lakukan itu yang mampu kita kerjakan. Ya. Memberikan fasilitas kepadanya, mengajak dia untuk pada mungkin minta nasihat kepada seorang ustadz, kemudian memberikan nasihat dengan cara yang baik, akan tetapi yang memasukkan nasihat itu ke dalam hati anak kita dan bisa menerima siapa? Allah Rabbul Alamin. Itu petunjuk di tangan Allah. Maka apapun yang kita lakukan sementara anak belum mendapatkan ya, mungkin belum bisa menerima ya apa yang kita sampaikan atau bimbingan yang kita berikan kepadanya, maka tetap bersabar. Apakah didiamkan? Kalau dalam rangka ya kita ingin melihat reaksi anaknya kalau didiamkan, apa yang terjadi? Apakah dia bisa introspeksi diri atau semakin hancur? Maka dia mungkin melakukan apa saja, semakin kita jengkel, bahkan mungkin bisa jadi waliyazubillah kalau syaitan dah ya bisa menguasai diri seorang, mungkin bisa jadi anak tersebut akan menjadi ya akan jadi bulan-bulanan bagi orang tuanya, kan begitu. Maka hendak kita ya mengontrol emosi kita sebagai orang tua dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan didiamkan. Tapi kalau untuk memantau kondisi dia, kalau didiamkan bagaimana reaksinya? Ternyata dia introspeksi diri atau tidak, atau semakin menjauh. Begitu semakin menjauh berarti mendiamkan bukan solusi. Maka didekati. Komunikasi dibangun dengan cara yang baik. Komunikasi, ya, perhatian pada mereka. Ya, dan disertai dengan doa yang tulus kepada Allah. Bagaimanapun kondisi anak kita, jangan pernah keluar dari mulut orang tua doa untuk kejahatan atau kejahatan terhadap anak. Ya, itu anak kita. Ya, karena doa orang tua mustajabah bagi anaknya, dikabulkan oleh Allah. Jadi bersabarlah Ibu Zahra, dan ibu akan melihat hasil manisnya dari perjuangan tadi terhadap anak itu. Alhamdulillah. Terus dan juga pantau ya bersama siapa dia bergaul, dan juga hati-hati bagaimana dengan ya sikap dia dalam menggunakan media yang ada zaman sekarang ini. Terus berusaha berdoa. Seandainya Allah memberikan belum hidayah, boleh jadi nanti stres. Mungkin kalau mungkin orang tua telah mendahului dia, mungkin dia berpikir dia mendapat hidayah. Ya, maka seperti itu yang harus perhatikan. Jadi jangan berputus asa, jangan pernah bosan. Berputus asa inilah bagian dari jihad yang harus kita berkorban untuk melakukannya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, ada satu pertanyaan singkat yang mungkin bisa dijawab Ustaz. Terakhir dengan singkat saja dari Ibu Alisa di Jawa Barat. Ustaz, saya ingin zikir salat Nabi, sebaiknya baca yang mana ya? Nah, ya zikir salat Nabi, salawat kepada Nabi maksudnya ya, sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Tatkala ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami telah tahu bagaimana ucapkan salam kepadamu. Lalu bagaimana bersalawat? Ya, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salat Ibrahimiyah, itu yang panjang. Kalau ingin lebih singkat lagi, ya lebih praktis dan singkat, apa yang diperintahkan oleh Allah? Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya alladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allah dan malaikat bersalawat pada Nabi. Wahai orang beriman, bersalawat, mengucapkan salam kepada Nabi. Jadi mengucapkan salawat dan salam. Berarti kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tatkala disebut namanya. Begitu. Adapun salawat yang ditambah yang ini dan semacam-macam istilah salawat yang tidak ada landasannya, hasil ya redaksi dan ungkapan rangkaian dari sebagian mungkin orang yang tidak tahu juga bagaimana pemahamannya dan akidahnya, ya. Kemudian dia mengutamakan soal itu daripada soal yang diajarkan Nabi, ini adalah hal-hal yang tentunya ya penyimpangan di dalam bersalawat. Rasul menyampaikan hal itu kepada sahabat, mengajarkan itulah salawat yang benar, salawat yang lebih utama diucapkan untuk ya melaksanakan perintah Allah, sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, demikian wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasan Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup pada perjumpaan kali ini tanpa terasa. Alhamdulillah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Sampai ketemu kembali insyaallah di pertemuan berikutnya. Insyaallah. Demikian para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, dan mohon maaf atas pertanyaan yang belum bisa kita respon, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah tentang sifat